Sahabat sehat, pernahkah Anda bangun pagi lalu merasa lemas, kepala agak ringan, atau bahkan sedikit pusing? Anda tidak sendiri. Banyak lansia mengalami hal serupa setiap pagi. Namun, tahukah Anda bahwa salah satu penyebab utamanya bisa sesederhana ini? Tubuh Anda sedang kekurangan cairan. Ya, hanya karena belum minum air putih. Setelah tidur malam selama 6 hingga 8 jam, tubuh kita berada dalam kondisi tanpa asupan cairan. Itu artinya, saat kita membuka mata di pagi hari, tubuh sebenarnya sedang dalam kondisi sedikit haus, walau kita belum merasa ingin minum. Kondisi ini makin terasa pada usia lanjut, karena kemampuan tubuh untuk merasakan haus juga menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, banyak lansia yang tidak sadar bahwa tubuhnya sedang membutuhkan air, padahal itu krusial. Air bukan hanya penghilang dahaga. Bagi tubuh lansia, air putih memiliki peran besar sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan kembali seluruh sistem tubuh yang istirahat semalaman. Bayangkan tubuh seperti mesin mobil. Kalau pagi hari kita langsung nyalakan tanpa isi bahan bakar atau tanpa pemanasan, tentu mesin akan mudah rusak. Begitu juga tubuh. Tanpa air, organ-organ penting seperti ginjal, otak, dan jantung akan bekerja lebih berat, terutama pada usia lanjut yang sensitif terhadap perubahan kecil dalam tubuh. Lebih dari itu, tubuh lansia cenderung lebih mudah mengalami dehidrasi. Elastisitas kulit menurun, fungsi ginjal mulai melambat, dan sistem metabolisme tidak seaktif dulu. Maka dari itu, kebutuhan air putih di pagi hari bukan lagi sekadar rutinitas biasa, tapi sudah jadi kebutuhan penting untuk menjaga kelangsungan fungsi tubuh setiap harinya. Sayangnya, masih banyak lansia yang mengabaikan hal ini. Mereka bangun, langsung sibuk dengan aktivitas pagi, seperti menyapu halaman, memasak air, atau merawat cucu, tapi lupa minum segelas air putih terlebih dahulu. Akibatnya, tubuh lemas, mudah lelah, bahkan bisa memicu gejala yang lebih serius seperti jantung berdebar, sembelit, atau tekanan darah melonjak tiba-tiba. Padahal, cukup dengan segelas air putih hangat, kita bisa membantu tubuh kembali seimbang, melancarkan peredaran darah, serta memulai hari dengan energi yang lebih stabil. Dan yang terpenting, air putih di pagi hari juga bisa melindungi fungsi otak dan jantung, dua bagian tubuh yang paling rentan pada usia 60 tahun ke atas. Tapi, kenapa sih kondisi tubuh bisa begitu kacau hanya karena belum minum air? Apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita setelah tidur? Dan bagaimana air putih bisa langsung membantu memperbaikinya? Untuk menjawab itu semua, mari kita pahami dulu bagaimana kondisi tubuh lansia saat bangun tidur, dan kenapa momen setelah bangun itu sangat menentukan bagi kesehatan harian sahabat sehat. Begitu mata terbuka di pagi hari, tubuh kita sebenarnya sedang dalam kondisi rawan. Apalagi bagi sahabat sehat yang usianya sudah memasuki 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Saat tidur, tubuh memang beristirahat, tapi proses-proses penting tetap berjalan. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, dan ginjal tetap bekerja menyaring sisa metabolisme. Semua itu dilakukan tanpa asupan makanan dan cairan selama berjam-jam. Itulah sebabnya, saat bangun tidur, tubuh kita sedang berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Walaupun tidak terasa haus, tapi darah menjadi sedikit lebih kental, metabolisme melambat, dan suhu tubuh juga menurun. Apalagi bagi lansia, sistem pengatur suhu tubuh tidak seefisien saat muda, sehingga tubuh bisa mengalami kekakuan atau rasa dingin berlebihan di pagi hari. Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, karena jika dibiarkan bisa berujung pada kelelahan, pusing, bahkan jatuh akibat tekanan darah yang mendadak turun. Tubuh lansia juga mengalami penurunan hormon antidiuretik yang seharusnya membantu tubuh menahan cairan. Akibatnya, frekuensi buang air kecil di malam hari cenderung meningkat. Banyak sahabat sehat yang harus terbangun 1-3 kali ke kamar mandi hanya untuk buang air kecil. Hal ini makin menambah kehilangan cairan tubuh. Maka ketika pagi datang, tubuh sudah berada di ambang batas kekurangan cairan tanpa disadari. Selain itu, ada pula efek dari penurunan sistem metabolisme lansia. Proses pembakaran energi melambat, sistem detoksifikasi alami tubuh tidak seaktif dulu, dan saluran pencernaan juga lebih sensitif. Akibatnya, saat bangun pagi, tubuh seperti mesin yang belum sempat dipanaskan. Otot terasa kaku, sendi nyeri, dan pikiran terasa lambat. Bahkan sebagian orang mungkin merasa lesu padahal belum melakukan apa-apa. Namun, disinilah air putih berperan besar. Minum air putih di pagi hari bisa menjadi semacam pemicu untuk menghidupkan kembali fungsi tubuh yang tertidur. Cairan masuk ke dalam tubuh, membantu darah kembali encer, mengaktifkan sistem cerna,
melancarkan aliran darah ke otak, dan membuat tubuh terasa lebih segar secara alami tanpa perlu kafein atau gula. Fakta menariknya, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Pada lansia, angka ini bisa menurun hingga 50% karena berkurangnya massa otot dan meningkatnya lemak tubuh. Ini menjelaskan mengapa lansia jauh lebih mudah mengalami dehidrasi. Bahkan dalam kondisi cuaca normal sekalipun, kekurangan air sedikit saja bisa berdampak besar pada keseimbangan tubuh. Dan hal yang sering terlewat, begitu bangun tidur, tubuh kita juga sedang dalam fase transisi dari gelombang tidur dalam menuju kesadaran penuh. Proses ini sangat krusial. Jika tubuh tidak mendapatkan cairan untuk membantu sirkulasi darah dan fungsi otak, transisi ini bisa berjalan lebih lambat. Akibatnya, banyak lansia merasa bingung, susah berkonsentrasi, atau linglung di pagi hari. Ini bukan gejala pikun, tapi seringkali karena kurang minum. Jadi, membiasakan diri minum air putih setelah bangun tidur bukan hanya soal menjaga hidrasi, tapi juga menjadi langkah awal untuk mengaktifkan kembali fungsi tubuh yang krusial di pagi hari. Ibarat tombol on untuk hari yang lebih baik. Tidak perlu langsung 1 liter. Cukup 1 gelas kecil air hangat saja bisa memberi dampak besar. Namun, manfaat air putih di pagi hari tidak berhenti di sini. Salah satu efek paling nyata yang dirasakan banyak lansia setelah rutin minum air di pagi hari adalah perubahan besar pada fungsi otak dan daya pikir. Maka dari itu, mari kita lanjut pahami bagaimana air putih bisa memberi kekuatan luar biasa bagi otak lansia, organ paling vital dalam menjalani aktivitas harian. Sahabat sehat, setelah kita memahami bagaimana tubuh kita berada dalam kondisi kekurangan cairan saat bangun tidur, sekarang mari kita gali lebih dalam bagaimana air putih bisa langsung memberi dampak besar pada fungsi otak, terutama di usia 60 tahun ke atas. Otak manusia adalah organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan air. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat tubuh, otak menggunakan lebih dari 20% suplai darah dan oksigen. Artinya, jika aliran darah ke otak terganggu karena darah mengental akibat dehidrasi, maka kerja otak juga ikut terganggu. Dan ini bisa langsung terasa hanya dalam waktu beberapa jam sejak bangun tidur. Banyak lansia yang mengeluh mudah lupa, sering bingung di pagi hari, atau merasa pikiran seperti kabur dan sulit berkonsentrasi. Tapi yang tidak banyak disadari, itu bukan selalu tanda kepikunan. Dalam banyak kasus, itu adalah reaksi dari otak yang kekurangan cairan. Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan kemampuan memproses informasi, memperlambat respon, dan bahkan menurunkan suasana hati. Ketika sahabat sehat meminum air putih setelah bangun tidur, tubuh langsung mulai bekerja mengembalikan keseimbangan cairan. Darah yang tadinya kental mulai encer kembali, aliran ke otak jadi lebih lancar. Hasilnya, otak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang lebih optimal. Ini akan terasa dalam bentuk peningkatan konsentrasi, daya pikir yang lebih tajam, dan reaksi mental yang lebih cepat. Bahkan suasana hati pun jadi lebih stabil, tidak mudah gelisah atau marah di pagi hari. Fakta medis mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang terbiasa minum cukup air di pagi hari memiliki kemampuan kognitif lebih baik daripada yang tidak. Mereka cenderung lebih mudah fokus, tidak gampang lelah mental, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sederhana dengan lebih efisien. Ini sangat penting bagi sahabat sehat yang ingin tetap aktif, mandiri, dan menjaga kualitas hidup di usia senja. Selain itu, air putih juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit seperti natrium dan kalium berperan penting dalam pengiriman sinyal saraf. Tanpa cukup cairan, sinyal-sinyal ini jadi lambat atau terganggu. Bayangkan seperti kabel yang longgar, informasi tidak sampai ke tujuan. Maka tak heran, lansia yang kekurangan cairan sering merasa linglung atau bahkan salah mengambil keputusan sederhana. Dan bukan hanya itu, dehidrasi juga bisa memicu stres ringan pada otak. Tanpa cukup air, tubuh memproduksi hormon stres lebih banyak, seperti kortisol. Ini membuat otak merasa tertekan, padahal baru bangun tidur. Akibatnya, hari terasa lebih berat, padahal baru saja dimulai. Cukup sebalas air putih di pagi hari bisa jadi penangkal stres alami bagi sahabat sehat. Perlu diingat juga, lansia lebih rentan mengalami gangguan otak jangka panjang seperti demensia atau Alzheimer. Menjaga hidrasi sejak pagi hari bisa menjadi salah satu langkah sederhana namun signifikan dalam memperlambat penurunan fungsi otak. Karena seperti taman yang butuh air untuk tumbuh subur, otak kita juga butuh air agar tetap segar dan kuat menjalani hari. Air putih mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya bagi otak sangat luar biasa. Itulah kenapa
Menjadikannya rutinitas setiap pagi bukan hanya soal menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga demi menjaga kejernihan pikiran, kestabilan emosi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu, bagaimana dengan organ-organ penting lainnya? Jika otak saja bisa mendapat manfaat sebesar itu dari segelas air, bagaimana dengan jantung, ginjal, dan sistem pencernaan sahabat sehat? Mari kita lanjutkan dengan melihat peran penting air putih dalam menjaga fungsi organ dalam tubuh lansia, agar kita semakin paham bahwa kebiasaan kecil ini sebenarnya berdampak sangat besar bagi kesehatan kita. Sahabat sehat, setelah kita tahu bagaimana air putih dapat membuat otak lebih jernih dan pikiran lebih fokus, kini saatnya kita pahami bagaimana cairan yang tampak sederhana ini juga punya peran besar menjaga organ-organ dalam tubuh kita tetap bekerja dengan baik. Terutama bagi lansia, ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal kebutuhan mutlak. Mari kita mulai dari ginjal. Organ penting yang bekerja tanpa henti menyaring racun dari darah. Bayangkan ginjal seperti filter air di rumah kita. Kalau tidak ada cukup air yang mengalir, filternya bisa rusak atau tersumbat. Begitu juga ginjal. Saat tubuh kekurangan cairan, konsentrasi racun dalam darah meningkat, dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Akibatnya, risiko penyakit ginjal kronis meningkat drastis. Ini sangat berbahaya, apalagi pada usia lanjut, di mana kapasitas ginjal memang sudah menurun secara alami. Minum air putih di pagi hari membantu mendorong sisa metabolisme yang mengendap semalaman keluar dari tubuh melalui urin. Inilah yang disebut detoksifikasi alami. Tanpa harus minum jamu pahit atau ramuan mahal, tubuh kita sebenarnya sudah punya sistem detoks sendiri, asal diberi cukup air. Ginjal akan berterima kasih, dan tubuh jadi terasa lebih enteng sepanjang hari. Lalu kita masuk ke hati atau liver, organ yang sering terlupakan padahal tugasnya luar biasa berat. Hati menyaring racun, membantu metabolisme lemak, mengatur gula darah, hingga membantu produksi protein penting dalam darah. Semua proses itu hanya bisa berjalan optimal jika ada cukup air dalam tubuh. Cairan membantu hati dalam mengolah zat-zat sisa yang masuk lewat makanan atau obat-obatan. Jika cairan kurang, hati akan bekerja dalam kondisi kering, yang bisa menimbulkan kerusakan jangka panjang. Bahkan jika sahabat sehat rutin minum obat tertentu, baik untuk tekanan darah, diabetes, atau kolesterol, air putih punya peran penting dalam membantu tubuh menyerap dan membuang sisa obat dengan aman. Tanpa cukup air, sisa-sisa obat bisa menumpuk di ginjal atau hati dan menimbulkan efek samping. Tak kalah penting adalah sistem pencernaan. Banyak lansia mengalami keluhan seperti perut kembung, sulit buang air besar, atau nyeri lambung. Seringkali, masalah ini bukan hanya soal makanan, tapi karena kurang minum. Air putih membantu melunakkan makanan, melancarkan pergerakan usus, dan mempercepat pembuangan sisa makanan. Jika tubuh kekurangan cairan, usus jadi lambat, dan akhirnya timbul sembelit. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk memberi sinyal pada tubuh, ayo mulai bergerak. Dan sinyal itu datang lewat segelas air putih. Apalagi bagi lansia yang aktivitas fisiknya terbatas, menjaga agar pencernaan tetap lancar sangat penting. Karena begitu sembelit terjadi, masalah bisa merembet kemana-mana. Perut tidak nyaman, nafsu makan menurun, hingga risiko wasir meningkat. Bayangkan, hanya karena lupa minum air di pagi hari, sahabat sehat bisa mengalami serangkaian masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Dan jangan lupa, saat kita tidur, tubuh tetap memproduksi zat sisa yang harus dikeluarkan. Ketika pagi tiba dan kita minum air putih, tubuh langsung merespons. Saluran pencernaan aktif, kotoran lunak terbentuk, dan tubuh siap melakukan pembersihan alami. Rasanya seperti menyegarkan seluruh sistem dari dalam. Jadi, air putih bukan sekadar minuman, tapi perintah pertama pada tubuh kita untuk memulai hari dengan benar. Ia menyalakan kembali mesin tubuh, mulai dari ginjal yang menyaring racun, hati yang mengolah zat gizi dan obat, hingga usus yang menyiapkan jalur buangan. Semua terhubung, semua bekerja sama, tapi semua itu hanya bisa optimal kalau diberi cukup air sebagai bahan bakarnya. Namun sahabat sehat, ada satu organ lagi yang tak kalah penting, jantung. Organ ini bekerja tanpa henti, bahkan saat kita tidur. Dan tahukah Anda? Minum air putih di pagi hari ternyata juga berdampak langsung pada stabilitas tekanan darah dan irama jantung. Untuk memahami hal itu lebih dalam, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai peran air putih dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah bagi lansia. Sahabat sehat, setelah kita bahas bagaimana air putih membantu organ dalam seperti ginjal, hati, dan pencernaan, kini kita sampai pada salah satu organ paling vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup, jantung.
Tak peduli sedang tidur, duduk santai, atau bahkan saat sedang marah, jantung terus berdetak, dan ia sangat bergantung pada satu hal sederhana, keseimbangan cairan dalam tubuh. Banyak lansia mengalami keluhan seperti jantung berdebar saat bangun tidur, kepala ringan saat berdiri dari tempat tidur, atau bahkan merasa dada sesak padahal belum melakukan aktivitas apapun. Gejala ini sering dikira akibat faktor usia, padahal bisa jadi akar masalahnya adalah kekurangan cairan di pagi hari. Saat tubuh kekurangan cairan, volume darah dalam pembuluh darah akan menurun. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bisa menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, bahkan memicu ketidakteraturan irama jantung. Kondisi seperti ini tentu membahayakan, apalagi bagi lansia yang punya riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Minum air putih di pagi hari membantu menstabilkan tekanan darah secara alami. Ketika cairan masuk, darah menjadi lebih encer, volume darah bertambah, dan tekanan di pembuluh darah jadi lebih stabil. Jantung tidak perlu memompa terlalu keras, sehingga detaknya pun lebih teratur dan tidak memicu stres berlebihan pada otot jantung. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa minum air putih di pagi hari dapat merangsang sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab dalam pengaturan tekanan darah. Bahkan pada beberapa orang, tekanan darah bisa naik sedikit ke arah normal setelah minum air, terutama jika mereka mengalami hipotensi ortostatik, yaitu kondisi saat tekanan darah turun saat berdiri dari posisi duduk atau tidur. Kondisi ini sering terjadi pada lansia dan sangat berisiko menyebabkan jatuh atau pingsan. Jadi, hanya dengan minum 1 gelas air putih saat bangun tidur, sahabat sehat bisa membantu tubuh menghindari perubahan drastis tekanan darah yang sering bikin kepala pusing, tubuh lemas, atau bahkan kehilangan keseimbangan. Bukan hanya itu, air putih juga membantu membawa elektrolit penting, seperti natrium dan kalium, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga detak jantung tetap teratur. Jika tubuh kekurangan air, keseimbangan elektrolit bisa terganggu. Dampaknya bisa sangat serius, termasuk jantung berdetak terlalu cepat, takikardia, atau bahkan terlalu lambat, bradikardia. Inilah sebabnya kenapa banyak dokter menyarankan lansia untuk tidak langsung beranjak dari tempat tidur saat bangun pagi. Duduk dulu, minum air, biarkan tubuh beradaptasi, baru kemudian berdiri perlahan. Ini adalah bentuk perlindungan sederhana, tapi sangat efektif untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, air putih bukan hanya penting, tapi bisa menjadi penguat terapi. Obat-obatan yang dikonsumsi akan bekerja lebih optimal jika tubuh terhidrasi dengan baik. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan air, tekanan darah bisa menjadi tidak stabil, dan obat bisa tidak bekerja sebagaimana mestinya. Namun, tentu ada batas yang harus diperhatikan. Tidak perlu minum terlalu banyak sekaligus. 1 gelas kecil air putih hangat saat bangun tidur sudah cukup untuk memberikan efek positif. Terutama jika air diminum secara perlahan, tidak tergesa-gesa, agar tubuh bisa langsung menyerap cairan tersebut dengan baik. Sahabat sehat, membiasakan diri minum air putih di pagi hari berarti memberi jantung bantuan pertama sebelum ia bekerja sepanjang hari. Dengan begitu, risiko tekanan darah naik turun bisa dikurangi, ritme jantung tetap stabil, dan tubuh bisa menjalani aktivitas harian tanpa rasa khawatir. Tapi manfaat air putih tidak berhenti di situ. Masih ada satu keluhan klasik yang sering muncul di pagi hari dan membuat aktivitas terganggu, sembelit dan sulit buang air besar. Masalah ini sangat sering terjadi pada lansia, dan ternyata kuncinya juga terletak pada segelas air putih di pagi hari. Sahabat sehat, setelah kita bahas bagaimana air putih menjaga stabilitas jantung dan tekanan darah, kini kita sampai pada masalah klasik yang sering menghantui para lansia di pagi hari, sembelit. Banyak yang mengeluh sulit buang air besar, merasa perut keras, kembung, bahkan harus mengejan terlalu kuat saat di kamar mandi. Padahal, aktivitas sederhana ini sangat berpengaruh pada kenyamanan dan semangat menjalani hari. Dan tahukah Anda? Salah satu pemicunya bisa jadi karena tidak minum air putih setelah bangun tidur. Usus besar atau kolon kita bekerja berdasarkan sistem dorong yang disebut peristaltik, gelombang kontraksi yang mendorong sisa makanan menuju saluran pembuangan. Tapi sistem ini sangat bergantung pada kandungan air dalam tubuh. Saat tubuh dehidrasi, feses yang terbentuk di usus jadi lebih keras karena air diserap terlalu banyak. Akibatnya, buang air besar jadi tidak lancar, bahkan menyakitkan. Minum air putih di pagi hari memberi sinyal pada sistem pencernaan untuk mulai bergerak. Air membantu melembabkan dinding usus, mempercepat gerakan peristaltik, dan melunakkan feses. Hanya dengan 1 gelas air hangat,
tubuh akan memulai rangkaian proses alami untuk membuang sisa metabolisme semalaman. Bagi lansia, sembelit bukan hanya soal kenyamanan. Sembelit kronis bisa menyebabkan komplikasi seperti wasir, luka pada anus, hingga hernia akibat tekanan saat mengejan. Bahkan, ketidaknyamanan di pagi hari bisa merembet ke suasana hati yang buruk, nafsu makan menurun, dan tubuh terasa berat sepanjang hari. Maka dari itu, penting sekali untuk menjadikan minum air putih sebagai kebiasaan pertama setelah bangun tidur. Air putih di pagi hari juga membantu mengaktifkan enzim-enzim pencernaan, membuat lambung siap menerima makanan, dan memperlancar produksi asam lambung yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Dengan begitu, saat sahabat sehat sarapan, makanan bisa dicerna lebih baik dan tidak menimbulkan rasa begah, nyeri, atau mual. Apalagi bagi lansia yang memiliki keluhan lambung, seperti MAG atau refluks asam, minum air putih hangat bisa menenangkan perut. Air hangat bersifat menenangkan otot-otot lambung dan membantu menetralkan kelebihan asam lambung. Ini sangat bermanfaat untuk menghindari rasa nyeri atau sensasi panas yang sering muncul setelah makan pagi. Bukan hanya itu, dengan pencernaan yang lancar sejak pagi, metabolisme tubuh pun ikut meningkat. Energi jadi lebih efisien terbakar, berat badan lebih terkontrol, dan tubuh terasa ringan. Ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap aktif dan tidak cepat lelah dalam menjalani aktivitas harian. Beberapa lansia mungkin terbiasa langsung minum teh, kopi, atau bahkan makan berat saat bangun. Tapi tanpa diawali air putih, sistem pencernaan tidak siap. Teh dan kopi justru bersifat diuretik, yang bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Maka dari itu, mulailah hari dengan air putih. Baru setelahnya sahabat sehat bisa menikmati sarapan atau minuman kesukaan. Satu hal penting yang perlu diingat, minum air putih itu bukan soal banyaknya, tapi soal rutinitasnya. Cukup 1 gelas kecil air hangat di pagi hari sudah cukup untuk memberi tubuh sinyal bahwa hari baru telah dimulai, dan sistem pencernaan bisa bekerja dengan baik. Jika kebiasaan ini dilakukan secara rutin, banyak lansia yang merasakan perubahan besar. Dari yang sebelumnya harus menunggu lama di kamar mandi, jadi lebih cepat dan lancar. Dari yang semula sering merasa perut tidak nyaman, jadi merasa lebih ringan dan tenang sejak pagi. Dan ingat, tubuh yang sudah dibersihkan dari dalam akan jauh lebih siap menerima nutrisi, energi, dan aktivitas sepanjang hari. Maka dari itu, jangan remehkan kekuatan segelas air putih di pagi hari. Ia bukan hanya melembabkan tenggorokan, tapi menggerakkan seluruh sistem tubuh dari dalam. Namun sahabat sehat, tak jarang pula ada lansia yang mengeluh kaku pada sendi atau mengalami kram ringan setelah bangun tidur. Tubuh terasa seperti karatan, sulit bergerak, atau mendadak otot menegang. Apakah semua ini juga ada hubungannya dengan air putih? Untuk menjawabnya, mari kita lanjut membahas bagaimana air putih juga berperan penting dalam mencegah kram dan nyeri sendi pagi hari pada lansia. Sahabat sehat, setelah kita membahas bagaimana air putih melancarkan pencernaan dan atasi sembelit, sekarang kita masuk ke keluhan lain yang sering muncul saat pagi hari, terutama setelah bangun tidur, nyeri sendi dan kram otot. Banyak lansia yang mengeluhkan lutut terasa kaku, betis menegang, atau bahkan tiba-tiba mengalami kram yang sangat menyakitkan. Aktivitas pagi jadi tertunda, dan semangat pun langsung menurun. Tapi tahukah Anda bahwa semua itu bisa dicegah hanya dengan minum air putih sesaat setelah bangun tidur? Mari kita pahami dulu kenapa tubuh bisa mengalami nyeri dan kram setelah tidur malam. Saat tidur, tubuh beristirahat, dan pergerakan otot serta sendi cenderung sangat minim. Apalagi jika posisi tidur tidak ideal, sirkulasi darah ke beberapa bagian tubuh bisa terganggu. Tambahkan fakta bahwa selama tidur tubuh terus kehilangan cairan melalui napas dan keringat, maka kondisi dehidrasi ringan pun hampir pasti terjadi. Dan kondisi ini sangat berpengaruh pada fleksibilitas otot dan pelumas sendi. Otot dan jaringan ikat membutuhkan air agar tetap elastis. Saat tubuh kekurangan cairan, otot menjadi lebih kaku, dan sendi kekurangan pelumas alami yang membuat gerakan jadi terasa sakit atau terbatas. Inilah sebabnya kenapa banyak lansia merasa tubuh seperti berkarat di pagi hari, bukan hanya karena usia, tapi juga karena tubuh tidak mendapatkan cairan yang cukup. Minum air putih di pagi hari membantu mengembalikan kelembapan jaringan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan menjaga keseimbangan elektrolit seperti magnesium dan potasium yang sangat penting untuk kontraksi otot. Ketika tubuh mendapatkan asupan cairan cukup, otot-otot menjadi lebih lentur, aliran darah kembali lancar, dan sistem saraf bisa mengirim sinyal dengan lebih baik ke seluruh tubuh. Semua ini mencegah terjadinya kram, kejang otot, bahkan meringankan rasa nyeri yang biasa dirasakan pada persendian.
Air juga berperan penting sebagai pelumas alami sendi. Di dalam sendi kita terdapat cairan sinovial, yaitu cairan kental yang melindungi tulang agar tidak saling bergesekan saat bergerak. Cairan ini tersusun dari air, dan produksinya sangat tergantung pada asupan cairan dalam tubuh. Maka dari itu, jika tubuh kekurangan air, jumlah cairan sinovial akan berkurang, membuat sendi jadi lebih kaku dan nyeri saat digerakkan. Banyak dari sahabat sehat mungkin mengira nyeri sendi hanya bisa diatasi dengan salep, obat, atau terapi fisik. Padahal, fondasi utamanya adalah hidrasi. Tidak peduli seberapa mahal obat yang dikonsumsi, jika tubuh dalam keadaan kering, hasilnya tidak akan maksimal. Minum air putih adalah langkah awal yang sering diabaikan, padahal manfaatnya sangat besar dan langsung terasa. Minum air putih hangat di pagi hari juga punya efek relaksasi. Hangatnya air bisa membantu mengendurkan otot-otot yang tegang selama tidur dan memberikan efek tenang pada sistem saraf. Ini membantu tubuh melepaskan ketegangan yang mungkin tidak disadari selama tidur malam. Jika sahabat sehat sering terbangun karena kram malam, atau merasa kaki sulit digerakkan saat pagi, maka sangat mungkin itu adalah tanda tubuh Anda memberi sinyal, saya butuh cairan. Dan sinyal ini bisa dijawab dengan sederhana. 1 gelas air putih hangat sesaat setelah membuka mata. Tidak perlu langsung berdiri dan bergerak cepat. Duduk dulu di tepi tempat tidur, tarik napas pelan, minum perlahan. Biarkan tubuh menyerap air itu dan mulai aktifkan kembali sistem peredaran darah, jaringan otot, serta sendi. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan setiap pagi bisa memberikan perbedaan besar dalam kenyamanan fisik sahabat sehat sehari-hari. Dan manfaatnya tidak berhenti di situ. Karena saat tubuh bebas dari rasa nyeri dan tidak terganggu oleh kram, pikiran jadi lebih tenang, aktivitas harian jadi lebih lancar, dan suasana hati pun ikut lebih stabil. Maka bisa kita simpulkan, segelas air putih di pagi hari bukan hanya menyegarkan, tapi juga melindungi tubuh dari dalam. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara minum air putih yang benar di pagi hari? Apakah harus hangat? Apakah boleh ditambah lemon atau madu? Dan berapa banyak air yang sebaiknya diminum agar manfaatnya maksimal? Untuk itu, mari kita bahas bersama dalam penjelasan berikutnya mengenai waktu dan cara minum air putih yang paling tepat bagi lansia setiap pagi. Sahabat sehat, setelah kita memahami berbagai manfaat air putih untuk sendi, otot, dan organ tubuh, sekarang waktunya kita bahas hal yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat menentukan, kapan dan bagaimana cara minum air putih yang benar, terutama di pagi hari. Minum air bukan cuma soal, yang penting minum. Waktu, suhu, dan cara minum bisa menentukan apakah air tersebut akan benar-benar bermanfaat atau justru terasa tidak nyaman di tubuh. Khusus untuk sahabat sehat usia 60 tahun ke atas, cara minum air yang salah bisa memicu kembung, mual, bahkan menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Maka dari itu, penting sekali untuk dilakukan dengan cara yang tepat. Yang pertama, waktu minum air yang paling ideal adalah segera setelah bangun tidur. Jangan tunggu haus. Jangan tunggu sarapan. Jangan tunggu aktivitas. Karena seperti yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, saat bangun tidur tubuh berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Memberikan air di waktu tersebut seperti menghidupkan mesin yang sudah lama tidak menyala. Air membantu mengaktifkan sirkulasi darah, metabolisme, dan sistem saraf. Namun, bukan berarti harus minum sekaligus 1 liter. Idealnya, minumlah 1 gelas kecil, sekitar 150 hingga 250 ml air putih hangat. Kenapa hangat? Karena suhu air hangat lebih mudah diterima oleh lambung, terutama bagi lansia yang rentan mengalami gangguan lambung seperti mak atau kembung. Air hangat juga membantu otot-otot tubuh lebih cepat rileks setelah tidur malam. Hindari air yang terlalu dingin, apalagi langsung dari kulkas. Air dingin bisa menyebabkan kontraksi mendadak pada lambung, memicu rasa tidak nyaman, dan memperlambat proses pencernaan. Beberapa lansia bahkan bisa merasa mual atau nyeri perut karena air terlalu dingin. Maka, air hangat adalah pilihan terbaik dan paling aman. Yang kedua, minum air secara perlahan. Jangan buru-buru. Jangan sekali teguk langsung habis. Beri jeda tiap 2 atau 3 tegukan. Biarkan tubuh mengenali bahwa cairan masuk dan siap untuk diproses. Ini juga penting untuk mencegah tekanan darah menurun secara tiba-tiba akibat perubahan posisi tubuh dari tidur ke duduk, lalu berdiri. Kalau sahabat sehat menggunakan obat-obatan pagi hari, minumlah air putih terlebih dahulu sebelum konsumsi obat. Beri jeda sekitar 10-15 menit agar tubuh benar-benar terhidrasi dan siap menerima kandungan kimia dari obat-obatan.
Ini membantu kerja ginjal dan hati dalam menyerap dan memproses obat lebih efisien dan mengurangi risiko efek samping. Kemudian, jika sahabat sehat ingin menambahkan sesuatu ke air, boleh saja menambahkan perasan lemon, irisan mentimun, atau madu alami. Tapi pastikan tubuh tidak punya riwayat asam lambung tinggi atau diabetes, karena lemon bersifat asam dan madu mengandung gula. Kalau ingin aman dan netral, tetaplah pada air putih biasa. Itu sudah lebih dari cukup untuk memberi manfaat besar bagi tubuh. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Jangan hanya minum air putih di pagi hari saat merasa ingin sehat. Jadikan itu rutinitas harian. Ciptakan kebiasaan yang tak tergantikan, layaknya menggosok gigi. Karena manfaat air putih baru akan terasa maksimal jika dilakukan secara terus-menerus, bukan sesekali. Jika sahabat sehat ingin membangun kebiasaan ini, tips berikut bisa membantu. Letakkan segelas air di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Gunakan gelas khusus agar mudah diingat. Buat pengingat di jam weker atau HP. Tulis catatan kecil di meja makan. Minum air dulu sebelum aktivitas. Hal-hal kecil seperti ini akan membuat tubuh otomatis terbiasa. Dan pada akhirnya, tubuh akan mencari air putih begitu bangun tidur, karena sudah tahu bahwa cairan tersebut adalah penyelamat pertama untuk mengawali hari. Namun meski begitu, masih banyak mitos yang beredar tentang minum air di pagi hari. Misalnya, minum air putih bisa bikin lambung dingin, minum saat perut kosong bahaya, atau air putih bikin ginjal lemah. Semua itu perlu diluruskan. Maka dari itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana kita akan mengupas mitos dan fakta seputar minum air putih pagi hari yang sering membuat orang ragu memulainya. Sahabat sehat, meskipun manfaat minum air putih di pagi hari begitu banyak dan sudah terbukti secara medis, tetap saja masih ada banyak mitos yang beredar di masyarakat, terutama di kalangan lansia. Beberapa mitos ini bahkan membuat orang ragu untuk memulai kebiasaan sehat ini. Padahal, informasi yang keliru justru bisa menunda perbaikan kesehatan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Mari kita luruskan satu persatu dengan penjelasan yang jelas, agar sahabat sehat tidak terjebak dalam anggapan yang menyesatkan. Mitos pertama, minum air putih di pagi hari bikin lambung jadi dingin dan menyebabkan mak. Ini salah besar. Yang bikin lambung bereaksi bukan air putihnya, tapi biasanya suhu air yang terlalu dingin atau diminum dalam jumlah besar sekaligus. Justru, air putih hangat yang diminum perlahan di pagi hari bisa menenangkan lambung, menetralkan asam lambung, dan membantu proses pencernaan. Asalkan diminum dengan cara yang tepat, air putih tidak akan menyebabkan mak, bahkan bisa membantu meredakannya. Mitos kedua, minum air di pagi hari membuat ginjal bekerja terlalu berat. Faktanya, ginjal justru butuh cairan untuk bekerja. Ketika tubuh kekurangan air, darah menjadi lebih kental, dan ginjal harus memeras tenaga ekstra untuk menyaring racun. Jika kita minum air di pagi hari, kita membantu meringankan beban ginjal, bukan membebani. Yang membuat ginjal rusak bukan air putih, tapi kurangnya cairan, konsumsi obat tanpa cukup air, dan pola makan tinggi garam. Mitos ketiga, minum air saat perut kosong bisa menyebabkan mual. Ini hanya terjadi jika air diminum terlalu cepat atau dalam jumlah besar, atau jika suhunya terlalu dingin. Solusinya sederhana, minum air putih hangat dan perlahan. Dalam kondisi normal, tubuh justru menyerap air lebih optimal saat perut kosong, karena tidak ada makanan yang menghalangi penyerapan di lambung dan usus. Mitos keempat, air putih tidak memberi energi karena tidak mengandung kalori. Memang benar, air putih tidak mengandung kalori. Tapi air membantu proses metabolisme, melancarkan peredaran darah, membawa oksigen ke sel-sel tubuh, dan mendukung kerja sistem tubuh secara keseluruhan. Tanpa air, tubuh jadi lemas, lambat, dan tidak bisa mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi, meski tidak memberi kalori, air tetap memberi energi fungsional bagi tubuh. Mitos kelima, kalau tidak haus, berarti tidak perlu minum. Ini sangat keliru, apalagi untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, sinyal haus dalam tubuh menjadi kurang sensitif. Artinya, tubuh bisa saja sudah dehidrasi ringan tapi tidak merasa haus. Menunggu sampai haus sebelum minum justru bisa membuat tubuh kekurangan cairan tanpa disadari. Jadi, penting untuk tetap minum air putih di pagi hari sebagai langkah pencegahan, bukan hanya reaksi saat haus datang. Mitos keenam, kalau sudah minum teh atau kopi, tidak perlu minum air putih. Teh dan kopi memang mengandung air, tapi juga mengandung kafein yang bersifat diuretik, artinya membuat tubuh lebih cepat buang air kecil.
Akibatnya, tubuh justru kehilangan lebih banyak cairan. Minum teh atau kopi boleh saja, tapi jangan dijadikan pengganti air putih. Air putih tetap harus jadi asupan utama, terutama setelah bangun tidur. Dengan meluruskan semua mitos ini, sahabat sehat kini sudah punya bekal pengetahuan yang kuat untuk membangun kebiasaan baik tanpa ragu. Jangan biarkan informasi yang salah menghalangi langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan harian. Ingat, air putih bukan sekadar pelepas dahaga. Ia adalah pemicu kehidupan yang membantu seluruh sistem tubuh bekerja dengan baik sejak pagi. Dan kebiasaan sehat ini bisa dimulai kapan saja, tidak harus menunggu gejala atau keluhan datang. Namun, semua kebiasaan sehat tentu akan lebih bermanfaat jika disertai dengan niat yang konsisten dan pola hidup yang teratur. Karena itu, mari kita tutup narasi ini dengan satu rangkuman dan ajakan kuat. Jadikan air putih sebagai rutinitas harian yang tak tergantikan.